Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini perkenalkan, nama saya Hernadi dari mahasiswa semester 2 PGME 2C. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Muallim Majidi, yaitu menganalisis bagaimana cara menganalisis materi bahasa Indonesia SD atau MI buku tematik. Nah, di sini saya akan menganalisis kelas 4 tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2 pembelajaran 3 dalam optimalisasi pendidikan karakter. Insya Allah saya akan tampilkan slide-nya setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini perkenalkan, nama saya Hernadi. Di sini saya akan memberikan tata cara menganalisis suatu buku materi bahasa Indonesia SD atau MI yang ada di tematik kelas 4 tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2 pembelajaran 3 dalam optimalisasi pendidikan karakter. Yang mana ini buku ini yang telah dianalisis bersama saya sendiri dan dengan teman saya, itu Muhammad Syarif. Nah, di sini teman-teman jikalau ingin menganalisis suatu buku, maka yang di bagian A, ini yang bagian A-nya nih. Ini yaitu pendahuluan. Di pendahuluan itu terdapat KI, KD, dan tujuan. KI itu adalah kompetensi inti, KD itu kompetensi dasar, dan tujuan itu apa sih tujuan dari buku itu? Nah, bisa kita lihat di sini. KI dari pembelajaran 3 adalah 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga dan teman guru dan tetangganya, dan lain sebagainya. Nah, kita dapat mencari KI ini, kita itu dapat mengambil di buku tematik. Nah, kalau saya ini mengambil di buku tematik kelas 4 tema 3. Kalau teman-teman ingin menganalisis buku yang lain, bisa mengambil kelas 5 tema 2 dan lain sebagainya, terserah teman-teman. Kemudian ketika itu cari KI, kompetensinya apa? Kompetensi intinya apa itu? Nah, tolong dijelaskan setelah note. Kemudian masuk ke KD, kompetensi dasar nih, di sini bisa dilihat. Bahasa Indonesia dari tema 3, subtema 2 dan pembelajaran 3 adalah 1. Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Nah, ketika kita menemukan KD ini mengatakan menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang kedua, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata, baku, dan kalimat. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya yang dibahas di sini adalah masalah observasi atau menggali informasi dari sesuatu orang atau mengamati suatu teks. Maka saya di sini mengambilnya temanya adalah observasi. Nah, kemudian setelah KD itu, kemudian kita masuk secara mendasar. Penjelasan bahasa Indonesia ini dapat kita cari di Google. Kalau kita mencari sesuatu itu di Google, jangan lupa tampilkan juga yang namanya footnote-nya. Kalau di kampus kami di Sekolah Tinggi Ilmu Quran itu bisa menggunakan Zotero biasanya. Nah, teman-teman bisa pelajari Zotero itu banyak sih di YouTube kalau mau. Setelah kita menggali informasi tentang bagaimana sih pengertian bahasa Indonesia itu secara umum, kemudian secara mendetail lagi tentang bahasa Indonesia bagian SD dan MI, kemudian kita masuk ke bawahnya itu pembahasan masalah observasi. Nah, kita kan telah menentukan tema yang di atas tadi, masalah observasi. Kemudian kita jelaskan lagi observasi itu apa sih? Nah, observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati. Nah, ketika kita dapat mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian dan lain sebagainya. Terserah teman-teman sih. Nanti bisa ke pembagian observasi itu apa-apa aja sih rinciannya dan lain sebagainya. Ini secara umumnya ada juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat yang satu ini. Nah, ini yang dinamakan dengan footnote. Maka ketika kita meletakkan footnote itu di suatu analisis kita, berarti kita itu bukan pengambil hak orang gitu. Kita itu mengambil hak cipta orang, akan tapi kita dasari dengan sumbernya juga. Nah, jikalau kita tidak menyertakan ini, berarti kita itu telah mencuri punya orang. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini pengertian observasi.
Masih observasi. Nah, kemudian setelah observasi itu kita memasuki lagi ke pengertian tentang pendidikan karakter. Kita jelaskan lagi bahwa di Indonesia ini kita menggunakan ada 18 karakter, baik itu disiplin, rasa ingin tahu, dan lain sebagainya sih, banyak. Kalau saya di sini mengambil sekitar 4 karakter. Nah, yaitu yang pertama rasa ingin tahu. Kita jelaskan dulu menurut para ahli itu apa sih rasa ingin tahu itu. Nah, di sini saya menggunakan menurut Daryanto dan Damiantun. Nah, ketika kita mengambil punya orang, ini kan menurut pendapat Daryanto, berarti kita harus menyertakan footnote-nya juga, gitu ya teman-teman. Nah, ini rasa ingin tahu, ada karakter peduli sosial, ada juga karakter mandiri, dan lain sebagainya sih. Nah, itu teman-teman bisa melihat ini. Kalau mau tipsnya insya Allah kita upload di video selanjutnya. Nah, setelah A tadi sudah selesai, sebelum selesai itu ada yang namanya urgensi. Nah, apa sih alasan kita memilih karakter? Dari kata-kata yang kita analisis tadi dari buku kelas 4 tadi, kita mengambil beberapa karakter. Nih, kemudian kita harus menyertakan alasan kita mengambil karakter tersebut kenapa sih? Nah, maka itu dimasuk dengan urgensi nih. Urgensi karakter mandiri adalah karena karakter mandiri ini sangat penting bagi siswa. Karena jika seorang siswa dapat bersifat mandiri, maka itu akan mempengaruhi pola berpikirnya dan tingkah lakunya, yang mana akan mengarah kepada kedewasaan. Nah, kita harus menyertakan ketika kita mengambil suatu karakter dari 18 karakter tersebut, kita harus menyertakan juga dengan yang namanya alasannya. Jangan kita mengambil karakter tanpa alasan. Itu jangan sampai ya teman-teman. Kemudian yang B, bagian deskripsi dan korelasi. Langsung saja ini, bagian deskripsi. Nah, bagian deskripsi itu di buku tematik itu ada terdapat beberapa bagi itu, baik itu ayo mencoba, ayo mengamati, ayo menulis, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman pilih, tulis aja semuanya, atau pilih 3 aja di antara semuanya, itu bisa juga. Kalau saya ini tulis semuanya. Pada kegiatan ayo mencoba di pembelajaran 3, guru menyuruh siswanya untuk mengamati 2 ekor katak. Nah, kita jelaskan lagi pada kegiatan ayo mencoba itu apa sih yang dilakukan guru terhadap siswanya. Nah, di sini guru menyuruh kepada siswanya untuk mengamati 2 ekor katak dan lain sebagainya. Nah, setelah kegiatan ayo mengamati ada kegiatan ayo berdiskusi, ada kegiatan ayo menulis, ayo renungkan. Nah, ini semuanya dapat teman-teman cari di buku tematik tadi, teman-teman ya. Jangan lupa untuk dicari ya. Selanjutnya korelasi. Ya, kita lanjut ya, bagian yang kedua itu bagian korelasi. Nah, korelasi ini kita dapat membuat kembali karakter yang kita ambil di urgensi tadi. Kita masukkan lagi ke korelasi. Nah, sebelum kita memasuki urgensi yang bagian atas ini tadi nih. Nih, belum, tunggu. Nah, ini kan urgensi. Sebelum kita membuat urgensi ini, kita itu harus membuat yang namanya korelasi dulu. Korelasi ini kita dapat ambil di bagian kegiatan ayo mencoba di pembelajaran 3. Nah, di sana kita dapat mencari apa sih karakter yang dapat kita ambil itu. Nah, contoh di pada kegiatan ayo mencoba pembelajaran 3, guru menyuruh siswanya untuk mengamati 2 ekor katak. Kemudian salah satu siswanya yang bernama Edo mengamati katak tersebut dan memberitahu kepada teman-temannya bahwa katak tersebut merupakan hewan pelompat. Nah, di sini menggunakan karakter rasa ingin tahu. Maka ketika itu juga dapat ia beritahu kepada teman-temannya bahwa ia itu memiliki karakter rasa ingin tahu. Nah, yang maksud korelasi ini, apa sih di kegiatan mencoba itu karakter apa yang dapat kita buat. Nah, kemudian ayo berdiskusi karakter apa yang dapat kita buat. Teman-teman bisa lihat di sini. Karakter peduli sosial, ya. Nah, itu dan lain sebagainya sampai habis. Nah, kemudian yang saya analisis materi bahasa Indonesia buku 3 subtema 2 pembelajaran dengan pendidikan karakter. Nah, di sini kami ada 5 kegiatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu. Bisa teman-teman lihat pada paragraf pertama yaitu karakter rasa ingin tahu, pada paragraf kedua pendidikan karakter peduli sosial, paragraf ketiga pendidikan karakter peduli lingkungan, karakter 4 itu kita dapat lihat di buku tematik lagi. Silakan teman-teman cari ya. Nah, itu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, jangan lupa sertakan footnote kalau mengambil
dari punya orang lain. Ya, paham Tom? Ya, paham pokok. Nah, jangan lupa yang D, yang terakhir, yaitu kesimpulan. Apa sih itu kesimpulan? Kesimpulan adalah rumpun dari segala sesuatunya dari A sampai Z dapat kita simpulkan menjadi sebuah molekul yang baru, yang kecil. Nah, di sini saya mengambil kesimpulannya cuma sedikit ya. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 4 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 pembelajaran 3 terdapat 4 karakter, yaitu karakter rasa ingin tahu, peduli sosial, mandiri, dan disiplin. Jika 4 karakter tersebut dapat diterapkan para siswa dengan baik, maka mereka akan memiliki rasa peduli terhadap makhluk hidup di sekitarnya, yang mana dengan itu dapat menumbuhkan rasa kepeduliannya terhadap semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Itu merupakan ciptaan Tuhan. Nah, kesimpulan itu maksudnya di situ tentang penjelasan apa yang kita jelaskan tadi, kemudian kita simpulkan menjadi sebuah bagian yang kecil, yang mana itu bisa menjadi inti. Nah, gitu ya teman-teman. Ini ada fotonya juga, jangan lupa. Nah, daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah dari buku. Misalkan kita mengambil dari jurnal, kita anak di daftar pustaka. Kita mengambil dari buku, kita anak di daftar pustaka. Kayak gitu ya. Bisa dilihat ini daftar pustakanya begitu banyak. Insyaallah, barakallahu fikum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan itu dari diri saya pribadi, dan apabila terdapat kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Afwan mu'alim kalau terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.